Setelah kita kemarin membahas segitiga exposure, kemudian juga ada mode metering, sekarang kita akan membahas mode pada kamera digital. Kamera digital zaman sekarang itu udah memiliki banyak banget mode pada kameranya. Mode-mode ini tentunya akan memudahkan para fotografer, entah itu amatir, profesional, hobi, atau memang yang pekerjaannya sebagai fotografer. Kita harus tahu nih mode-mode ini apa aja dan dapat digunakan pada saat apa aja. Hai, saya Arif dari 32 Lab Channel, di mana channel ini akan membahas tentang seluruh hal yang berbau-bau mistis, bukan audiovisual. Entah itu dari review gear, tutorial, tips dan trik, terus macam-macam. Ada 5 mode yang standar. Hampir semua kamera pasti memiliki 5 mode ini. Ada yang lebih, tapi kayaknya kalau kurang, gue rasa untuk DSLR dan mirrorless yang sudah middle, nggak mungkin deh kurang. Paling tidak ada 5 hal. Bukan 5 hal, ada 5 mode kamera ini. Yaitu ada auto, manual, program atau P, dan kemudian ada shutter priority atau aperture priority. Jadi mode pada kamera ini adalah suatu program di mana kita menentukan apa yang dapat kita atur secara manual dan apa yang diatur secara otomatis oleh kamera. Jadi mode kamera itu nggak cuma auto sama manual. Ada yang auto, bener-bener auto. Ada yang auto tapi nggak bener-bener auto banget. Ada yang manual. Ada yang semi-semi auto, semi-manual. Ada juga yang semi-manual, semi-auto. Yang pertama ada auto mode. Biasanya ada tulisan A atau tulisan auto atau tulisan auto dikotakin dengan kotak berwarna hijau. Pokoknya mode-mode kamera ini yang ada di atas itu, apapun yang ada warna hijaunya itu biasanya auto. Atau 90% pasti auto. Auto ini bener-bener pure murni sesuai dengan namanya, yaitu auto. Bener-bener itu kita udah tinggal bidik jepret. Udah tinggal kita ngatur komposisi, tekan shutter, jadi fotonya. Point and shoot, semuanya auto. Dari mulai segitiga exposure, ISO, aperture, dan shutter, kemudian white balance auto, terus flash juga kadang suka tiba-tiba naik jepret sendiri flashnya. Pokoknya semua kamera yang ngatur. Kekurangannya adalah yaitu tadi flash. Kadang flash jepret itu kita bilangnya apa ya? Flash yang langsung direct ke objek itu, bikin objek itu nggak punya dimensi karena cahaya benar-benar dari depan, ya udah gitu aja. Malah kadang di belakangnya ada bayangan besar gitu kan. Itu kekurangannya. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak punya kebebasan untuk mengatur misalnya aperture kalau kita mau bokeh-bokehan atau depth of field yang sempit. Kita nggak bisa ngatur shutter di mana kita mau membekukan objek dalam sebuah foto. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua itu ada program mode atau P. P biasanya di mode-mode pada kamera tuh P tulisannya. Itu program mode. Ini sama seperti auto. Cuman kita dikasih kebebasan lagi untuk memilih auto white balance-nya, mau kita autoin atau tidak, atau kita atur sendiri white balance-nya. Flash ini kalau kita nggak buka, kita nggak nyalain, dia nggak akan nyala. Terus juga ISO. ISO ini sebenarnya yang paling apa ya? ISO ini sebenarnya di semua mode bisa auto, bisa manual. Karena ISO memiliki sama seperti white balance, ada auto white balance, ISO juga punya auto ISO. Jadi ISO bisa kita atur pada program mode ini. Jadi kita mau ISO 200 atau kita mau ISO 6400 tergantung situasi dan kondisi lagi. ISO udah kita bisa atur di mode program. Jadi kekurangan dari program mode atau mode program adalah kita tidak bisa mengatur shutter kita berapa, aperture kita berapa. Memang sih semua otomatis, cuman dalam kondisi tertentu kalau kita mau shutter kita tinggi atau aperture kita bukaannya besar, itu kita nggak bisa ngatur di program P. Yang ketiga ada TV atau S. Tergantung brand kameranya lagi. TV dan S ini sama, yaitu time value atau S, shutter. Shutter priority. Semuanya otomatis kecuali shutter. Nah, di sini kita memiliki kebebasan untuk mengatur shutter kita. Apakah kita mau 1/100 atau 1/250 atau 1/60 atau 1 detik. Semuanya biarkan kamera yang mengatur. Tapi balik lagi ke ISO sama white balance. Karena kedua hal ini bisa kita taruh di auto ISO dan auto white balance.
atau kita bisa taruh di ISO 200, 400, 600, white balance di 5600 Kelvin atau 3200. Ini keduanya bisa kita atur secara otomatis ataupun manual, tidak tergantung kepada mode kamera yang kita gunakan. Itu tadi shutter. Shutter priority memungkinkan kita untuk mengatur shutter, sementara yang lainnya diatur otomatis oleh kamera. Terus yang keempat ada AV atau A. AV, aperture value, atau A, aperture. Ini basicnya sama, aperture priority, di mana kita memiliki kebebasan untuk mengatur aperture kita, sementara yang lainnya otomatis diatur oleh kamera. Seperti misalkan kita maunya bukaannya 1.8. Udah, kita taruh aja di 1.8, nanti semuanya biar kamera yang ngatur. Dari mulai shutternya, ISO-nya, segala macam, itu biar kamera yang ngatur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada mode manual. Sama kayak auto, cuman ini kebalikannya, sesuai dengan namanya manual. Bener-bener pure murni manual, kita semua yang ngatur. Mulai dari segitiga exposure yaitu ISO, shutter, kemudian ada aperture, itu kita yang ngatur. Kemudian white balance kita yang ngatur, flash juga kita yang ngatur, mau nyala flashnya atau enggak. Mode manual ini bagus biasanya untuk belajar, enggak juga sih. Mode manual ini biasanya bagus kalau kita mau praktekin segitiga exposure, biar kita tahu bagaimana ngebalancein dari tiga ini biar mendapatkan normal exposure. Kalau kita punya banyak waktu, kita nggak keburu-buru, kitanya juga nyantai, misalkan foto produk atau foto still life, foto makanan gitu yang objeknya diem, nggak bisa capek, nggak kayak model, itu pakai manual biasanya lebih enak karena semuanya bisa kita yang ngatur. Tapi tergantung lagi, ada juga kok orang yang foto model pakai manual, ada yang foto wedding pakai manual, ya itu tergantung apa ya, kebiasaannya masing-masing aja, enaknya di mana, enaknya di mana. Kalau gue, kalau lagi foto event, gue pakai TV atau S, shutter priority, time value, dimana gue atur aja misalkan kecepatan rananya tuh di 1/160 atau 1/200, udah gue nggak mau pikirin yang lain. ISO paling gue ganti-ganti, misalkan gue eventnya lagi di luar, gue keluar gue ganti misalkan di ISO 200 atau 400 kalau agak mendung. Terus begitu masuk ke dalam gedung atau ke ruangan segala macam, itu gue naikin ISO-nya bisa 1600, 3200 atau di 6400. Yang pasti gue mau tetap shutter gue di 1/200 tadi, gue nggak mau berubah. Untuk mode program atau P itu biasa gue pakai kalau lagi jalan-jalan, lagi nggak ada konsep-konsep yang mau difoto apa gitu, biasa gue pakai P. Yang penting asal jepret jadi. Oke, cukup sekian, itu aja dari gue. Ada mode auto dimana semuanya full kamera yang ngatur. Kemudian ada mode program dimana kita masih punya kebebasan untuk mengatur white balance atau flash atau ISO. Kemudian ada mode TV, time value atau shutter, dimana kita memiliki kebebasan untuk mengatur shutter saja, sementara yang lainnya auto, kamera yang mengatur. Kemudian ada aperture value, AV atau A, aperture, dimana kita hanya mengatur aperture atau diafragma saja, sementara yang lainnya kembali lagi kamera yang mengatur secara otomatis. Kemudian ada auto, program, TV, AV, manual. Ya, sesuai namanya manual, semuanya kita yang ngatur, manual, benar-benar pure manual. Cukup sekian. Silakan komentar kalau ada pertanyaan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like kalau lo suka. Jangan lupa di share ke WhatsApp group, ke Facebook atau kemanapun kalau lo merasa video ini bermanfaat. Dan kalau lo mau nungguin video-video berikutnya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Saya Arif dari 32 Lab Channel.